Cerita ini aku alami pas aku kuliah semester 3. Waktu itu tugas kuliah baru banyak-banyaknya. Tugas kelompok juga gitu. Ada saja tugas kelompok tiap hari. Hasilnya, aku jadi sering tidur di kos teman-temanku buat ngerjain tugas. Karena aku sendiri asli kota ini, sebelum kuliah aku nggak familiar dengan yang namanya kos-kosan. Jadi, ini pengalaman baru juga buat aku. Kos-kosan yang paling sering digunakan sebagai tempat ngerjain tugas oleh kelompokku adalah kos-kosannya Bayu. Kos-kosan Bayu ini lokasinya nggak jauh dari kampus. Bangunannya besar dan kelihatannya sih udah lumayan berumur. Kalau nggak salah, ada sekitar 15 kamar di kos cowok itu, dan cuma ada satu yang kosong. Mayan laris juga kan? Nah, waktu itu ada sekitar 7 orang yang ngerjain tugas kelompok di kamarnya Bayu. Karena tugas ini deadline besok pagi, sampai jam 11 malam lewat kita masih ada di kamar kos itu untuk menyelesaikan tugas. Akhirnya sekitar jam 2 malam tugas kelompok sudah kelar. Karena sudah jam segitu, kita semua jadi malas pulang. Lagian besok pagi jam 7 juga sudah sampai kampus lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk nginep saja di kamar kosnya Bayu. Awalnya kita tidur berdesak-desakan. 7 orang cowok semua, dan badannya juga ada yang gede-gede. Sumpah, nggak nyaman banget. Akhirnya Bayu punya ide, kalau sebagian dari kita tidurnya di kamar kosong yang ada di kos itu. Kata Bayu, kamarnya nggak pernah dikunci, dan di dalam kamar itu juga sudah ada spring bed, bantal, dan selimut. Ya, daripada desek-desekan kayak teri dijemur, akhirnya ide tersebut diiyakan saja. Aku, Rendra, dan Yudi semuanya terpilih untuk jadi 3 orang yang tidur di kamar pojokan yang kosong itu. Bayu mengantar kita bertiga sampai depan kamar itu. Begitu pintu dibuka, hawa pengap langsung terasa. Kayaknya emang tuh kamar udah lama gak ditempati. Waktu itu sih kita bertiga gak ada berpikiran macam-macam. Pengennya langsung tidur saja karena besok kuliah pagi. Setelah berbaring di kasur selama beberapa saat, sayup-sayup aku mendengar suara cewek yang nangis di pojok kamar. Reaksi pertamaku adalah merinding. Secara ini kos-kosan cowok, kok bisa ada suara cewek nangis? Aku langsung membangunkan Rendra dan Yudi di kiri dan kananku. Ternyata mereka belum pada tidur juga. Ya, aku juga dengar, kata Yudi. Aduh, syukur, berarti bukan cuma aku saja. Udah, biarin aja. Rendra berkata pelan sambil berusaha untuk tenang. Buru-buru tenang. Bukannya hilang, suara tangis itu semakin lama semakin kenceng. Dan tangisannya semakin lama terdengar semakin sedih dan menyayat hati. Aku berusaha baca doa seingatnya, tapi kok malah seperti kena amnesia. Susah banget mengingat hafalan doa. Akhirnya aku nekat lihat ke pojok kamar yang jadi sumber suara tangisan. Dengan bantuan flashlight dari HP, terlihat kalau samar-samar di pojokan kamar ada sosok cewek pakai baju putih, duduk bersandar di tembok. Rambutnya panjang dan kulitnya putih pucat. Sosok cewek itu duduk miring sambil nangis sesenggukan. Untungnya ya ampun,
Dia nggak menghadap ke arahku dan dua temanku. Tapi tetap saja aku sudah shock setengah mati melihat penampakan tadi. Aku langsung lari keluar kamar diikuti dua temanku yang lain, yang ternyata juga melihat tuh cewek tadi. Tanpa dikomando, kita lari sampai keluar bangunan kos. Sampai akhirnya kita berhenti di sebuah warung kopi yang letaknya ada di depan bangunan kos. Nggak kepikiran deh balik lagi ke kamar Bayu. Yang penting keluar dulu dari kos-kosan itu. Melihat kita bertiga yang lari terbirit-birit dengan muka pucat pasi, pemilik warkop tadi jelas heran. Akhirnya setelah tenang, aku menceritakan apa yang kita bertiga lihat tadi. Pemilik warkop gak kaget atau gimana gitu, malah dengan senyum-senyum menebak, pasti kamar yang pojokan ya. Dan akhirnya si bapak tadi cerita tentang riwayat kamar kos tadi. Jadi ternyata itu kos-kosannya Bayu dulunya adalah kos cewek. Ya, kira-kira 15 tahun yang lalu ada seorang cewek penghuni kos yang bunuh diri dengan cara minum racun serangga. Konon katanya karena putus cinta. Nah, kamarnya si cewek tadi ya yang di pojokan itu. Dan disitulah dia bunuh diri. Sejak itu kos itu sepi ditinggal penghuninya satu persatu. Akhirnya sekitar 9 atau 10 tahun setelah kejadian itu, baru kos tersebut dibuka lagi, tapi sebagai kos cowok. Secara cowok kan agak cuek, dan banyak yang gak gampang percaya sama hal begituan. Tapi anehnya, kamar yang di pojokan tadi tetap jarang terisi penghuni. Ya mungkin karena kalau ada yang menempati bakal dilihatin sama yang barusan kita lihat tadi. Setelah subuh, baru kita bertiga berani masuk ke kos lagi dan langsung menuju ke kamar Bayu. Kita bertiga memutuskan untuk gak cerita macam-macam ke Bayu. Takutnya dia jadi takut, terus harus cari kos-kosan baru. Biar deh kalau suatu saat dia dapat jackpot ketemu sama yang tadi, tapi semoga enggak. Dan itu adalah terakhir kalinya aku main ke kos Bayu, karena beberapa minggu kemudian dia pindah kos. Entah karena hantu cewek di kamar pojokan itu atau hal yang lainnya. Aku nggak bilang apa-apa soal kejadian ini ke Bayu.